فقد افترى إثما عظيما. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur, memuja dan memuji asma-Nya karena atas kehendak Allah, atas hidayah dan taufiknya, Allah mudahkan kita untuk kembali bermuwajahah, kembali bertatap muka. Dan insya Allah kita harapkan dari majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi diri kita. Allah berikan kita tambahan ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga berbuah menjadi amal yang saleh. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman dan kita sudah masuk atau akan masuk pada hari ini pada rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam. Setelah kita bahas secara ringkas pembahasan tentang rukun iman, yang pertama kepada Allah, kedua kepada hari kiamat, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, ya. Kemudian kita masuk pada iman yang terakhir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya iman kepada takdir Allah itu sangat penting sekali. Saking pentingnya, kalau Bapak Ibu lihat konteks atau teksnya, naskahnya, lihat teks dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman, beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian Nabi mengulang kalimat tu'min, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Padahal kalimat tu'minu ini sudah disebutkan di awal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau menjawab al-iman an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kalimat dan kamu beriman wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Di sini menunjukkan betapa pentingnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi syarat wajib, ya, syarat sahnya keimanan seseorang. Harga mati seseorang kalau ingin dikatakan seorang yang beriman, dia harus beriman terhadap qada dan qadar, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kehendaknya ketika Allah menetapkan apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang sudah terjadi, semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketetapan Allah ini mencakup terhadap segala hal, apa yang sedang terjadi, yang belum terjadi, maupun yang sudah terjadi, semuanya
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang membuat hati kita lebih tenang, lebih jauh dari rasa sedih, rasa galau, ya, rasa bimbang. Kenapa? Karena ketika seseorang meyakini, seseorang sudah paham bahwa setiap yang dia dapatkan baik dari maslahat maupun madarat itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia tidak perlu khawatir lagi. Ya. Ketika Allah berkehendak akan memberi kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ketika seseorang sudah Allah tetapkan akan dihalangi dari suatu rezeki, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya. Bapak Ibu hafal ya, zikir atau wirid setelah salat fardu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak memberi akan memberi, tidak memberi tidak akan memberi. Seberat, sebesar apapun usaha seseorang, kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan memberi. Tetapi ketika seseorang setidak layaknya seseorang, mungkin kemampuannya, kepintarannya, kecerdasannya, tapi kalau Allah berkehendak, Allah berikan dia kekayaan, Allah beri. Inilah yang dimaksud takdir sirrullahi fi khalqih. Takdir itu rahasianya Allah pada hambanya. Tidak ada kaidahnya, tidak ada logikanya. Sering kita dapat ya, kita melihat orang yang secara zahir dia tidak pintar-pintar amat, tidak terlalu cerdas, tapi subhanallah Allah bukakan pintu rezeki kepada dia yang begitu banyak. Ada orang yang secara zahir subhanallah cerdas sekali, ya, akademisnya, kebijaksanaannya, namun rezekinya bisa dikatakan secara zahir biasa-biasa saja. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beriman kepada takdir Allah, kita harus mengetahui 4 hal derajat takdir. Ya, sering disebut oleh para ulama maratibu al-iman biqadarillah. Tingkatan-tingkatan dalam beriman terhadap takdir Allah itu ada runtutannya yang semuanya harus kita lalui, semuanya harus kita imani. Tingkatan yang pertama atau martabatul ula, ya. Tingkatan yang pertama adalah ilmu, pengetahuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang terjadi, mengetahui segala hal yang Dia ciptakan di dunia ini, dan ilmunya Allah melingkupi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan banyak ya di dalam Al-Qur'an, beberapa kali Allah menyebutkan bahwasanya dirinya adalah zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Di antaranya adalah firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan banyak sekali ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14.
Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 59 yang Allah sebutkan secara rinci apa saja yang Allah ketahui. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui hal-hal ghaib ini, kunci-kunci ghaib ini kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di al-bar, daratan, wal bahr, lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada selembar daun pun yang gugur dari pohonnya kecuali Allah tahu. Allah tahu kapan selembar daun itu gugur. Allah tahu di mana selembar daun itu akan jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidak ada sebutir biji ya, di dalam kegelapan bumi, dalam tanah, biji yang akan tumbuh dari gandum ya, dari padi dan lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu kapan tumbuhnya, bagaimana tumbuhnya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan segala hal baik yang basah, ratb, yabis yang kering, semuanya Allah tahu dan semuanya sudah tercatat di kitabim mubin, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang pertama yang harus kita imani dalam hal beriman kepada takdir Allah adalah beriman bahwasanya Allah mengetahui segala hal. Itu yang pertama. Setelah Allah mengetahui segala hal, lalu tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Apa artinya kitabah? Menulis, mencatat, atau catatan. Apa yang dimaksud dengan catatan? Dalam derajat atau tingkatan iman terhadap takdir tingkatan yang kedua ini, maksudnya adalah setelah Allah mengetahui segala hal, Allah juga telah menuliskan segala hal yang akan terjadi, sudah ditulis. Utamanya di dalam Lauhul Mahfuz ya, sebutkan dalam Al-Qur'an Lauhul Mahfuz. Kemudian di dalam suhuf atau lembaran-lembaran yang dipegang oleh para malaikat ya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, di antara hal yang perlu kita imani di dalam hal takdir, kita mengimani bahwa setiap yang terjadi pada diri kita, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang sudah terjadi, semuanya sebelumnya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Dan disebutkan oleh para ulama, Bapak Ibu, bahwasanya ya, dari penelitian mereka melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwasanya penulisan takdir itu ada 3 macam. Penulisan takdir yang akan terjadi di dunia ini, yang Allah kehendaki, itu ada 3 macam. Penulisan yang pertama adalah penulisan universal, yang global, yang umum, yaitu penulisan di saat di Lauhul Mahfuz. Penulisan saat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa Bapak Ibu? Al-qalam.
Dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya dalam bab takdir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan al-qalam, pena, ya, di antara hal yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam atau pena, dan kita tidak tahu bentuk penanya seperti apa, ya, itu termasuk ilmu gaib yang wajib bagi kita hanya imani hal tersebut, bahwasanya Allah menciptakan al-qalam, pena. Allah berfirman pada si pena tersebut, uktub, wahai pena, tulis. Kemudian si pena ini bertanya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wa madza aktub? Tuhanku, apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub ma huwa kain. Tulislah segala hal yang akan terjadi. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pena tersebut menulis segala hal yang akan terjadi dari saat itu sampai hari kiamat. Semuanya tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ini adalah pencatatan pertama, yaitu pencatatan secara umum, yaitu pencatatan di dalam Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, pencatatan yang kedua adalah pencatatan sekali dalam seumur hidup seorang manusia. Yang pertama pencatatan secara umum di Lauhul Mahfuz. Yang kedua pencatatan mulai masuk setiap makhluk masing-masing, yaitu dicatat satu kali dalam seumur hidup. Kapan itu? Ketika seseorang masih dalam berbentuk janin yang baru berusia 120 hari atau 4 bulan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga tercantum dalam kitab yang kita bahas, Arba'in Nawawi, bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, prosesnya itu dari mulai setetes mani, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari pertama dalam berbentuk mani, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi bentuk apa? Segumpal darah, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga berupa seonggok daging. 40 berapa bulan? 4 bulan. Ya, 40 kali 3 120. 120 dibagi 3, dibagi 30, 4 bulan. Ketika janin berusia 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak, kemudian Allah kirimkan malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, Allah perintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ya, jadi ruh itu masuk ke dalam seorang janin di usia 120 hari atau 4 bulan. Makanya di antara hukum yang disebutkan oleh para ulama, ketika janin sudah berusia lebih dari 120 hari, maka ya dia ketika wafat misalnya dimandikan, ya, disolatkan, ya. Kemudian apabila menemui hari Idul Fitri diwajibkan untuk membayar zakat dan lain sebagainya, di antara hukum-hukum yang disebutkan oleh sebagian para ulama, karena dia sudah dianggap sebagai makhluk hidup. Setelah ditiupkan ruh, summa yu'maru bi arba'i kalimat, malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat birizqihi, dicatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya,
wa syaqiyyun aw sa'id. Statusnya bahagia atau sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. 4 hal ini termasuk pencatatan takdir yang dikhususkan pada setiap orang sekali dalam seumur hidup, dicatat di saat dia masih di dalam perut ibundanya, ya, ketika berumur 4 bulan. Kemudian pencatatan yang ketiga, ya, yang disimpulkan oleh para ulama ketika mereka meneliti dalil-dalil yang ada, yaitu pencatatan tahunan. Pencatatan setiap tahun atau tahunan. Jadi setiap tahun Allah Subhanahu wa taala menentukan di suatu hari, Allah menetapkan hal-hal yang akan terjadi di tahun setahun itu. Yaitu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian di dalam surat yang sama, ayat yang sama, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amrin hakim. Yang artinya adalah pada malam itu dijelaskan, ya, yufraq di sini artinya yuqda, diputuskan, yufassal, dirinci. Dirinci dari mana? Dari Lauhil Mahfuz setelah pencatatan umum, ya, yang dicatat oleh kolam atau pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rinci di setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar, yufraqu, dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah, yang penuh hikmah. Jadi putusan Allah Subhanahu wa taala dalam malam Lailatul Qadar itu adalah keputusan-keputusan yang penuh hikmah. Dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang menambahkan, ya, bahwasanya ada pencatatan harian. Ya, di antara dalil yang mereka sebutkan adalah yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29. Namun disebutkan bahwasanya dalil ini tidak menjelaskan dengan terus terang, tidak dengan sharih, ya, dengan gamblang bahwasanya di situ ada pencatatan di setiap hari. Namun yang disebutkan oleh jumhur, oleh sepakat para ulama atau mayoritas ulama adalah 3 macam, yaitu pencatatan di Lauhil Mahfuz, kemudian pencatatan sekali dalam seumur hidup, kemudian pencatatan tahunan di malam Lailatul Qadar. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin sedikit pertanyaan sebelum kita masuk ke tingkatan iman kepada takdir, tingkatan yang ketiga. Kita sudah sebutkan tingkatan yang pertama, ilmu, yaitu Allah mengetahui segala hal. Tingkatan yang kedua, kitabah, bahwasanya Allah mencatat segala hal. Sebelum masuk kepada yang ketiga, ada satu pertanyaan. Apakah catatan-catatan yang sudah dicatat oleh Allah ini bisa berubah? Yang Allah sudah tetapkan, takdirkan, kemudian dicantumkan baik di Lauhil Mahfuz, ya, catatan secara umum, atau di saat seorang masih berusia 4 bulan, atau pencatatan di malam Lailatul Qadar, apakah pencatatan ini bisa berubah? Atau dengan hal lain, apakah takdir ini bisa berubah? Kata para ulama, ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha', Allah berhak menghapus apa saja yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah juga berhak untuk menetapkan, membiarkannya terjadi.
wa 'indahu ummul kitab, dan di sisinya ada catatan yang paling utama, yaitu Lauhul Mahfuz. Ummul kitab yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Lauhul Mahfuz. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya catatan di dalam Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Ya, pencatatan di Lauhul Mahfuz yang dicatat oleh pena yang diciptakan oleh Allah itu tidak berubah. Tetapi yang lainnya ya itu bisa saja berubah. Bisa saja berubah. Terutama yang disebutkan oleh para ulama, ada beberapa catatan yang dipegang oleh para malaikat. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Ya. Fi suhufim mukarramah. Ya. Kemudian firman Allah bi aidi safarah, di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ketika Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu tertulis juga di dalam lembaran-lembaran ini, kemudian dipegang lembaran ini oleh malaikat-malaikat yang mulia. Di antara yang tertulis di lembaran-lembaran ini, kata para ulama, ya, wallahu taala alam bisawab, ada takdir-takdir manusia yang itu bisa saja berubah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merubah takdir. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah doa. Doa bisa merubah takdir. Makanya kita ketika berdoa jangan ragu-ragu. Kita harus yakin. Ya. Dan doa-doa ini bisa saja tidak sesuai dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Contoh misalnya kita berdoa, Allahumma afini, ya Allah sehatkan aku. Bisa saja sebelum doa itu Allah takdirkan kita untuk sakit, kemudian dengan doa ini Allah kabulkan doa kita dan tidak jadi kita diberikan sakit. Yang ada diberikan kesehatan. Allahumma rzuqni. Kemudian Allahumma salimni, selamatkan aku. Banyak ya. Seperti doa keluar rumah misalnya. Allahumma inni a'udzubika min an azilla au azlima au ajhala au yujhala alayya, dan lain sebagainya. Ketika sebelum keluar rumah atau di pagi hari, di sore hari kita berdoa, ya Allah jauhi aku dari kejahilan seseorang, dari dijatuhkan, ya, jaga aku dari sisi depan, dari sisi belakang, sisi kanan, kiri, atas, jangan sampai aku diberikan siksa dari bawahku, dan lain sebagainya. Itu semua doa-doa yang bisa merubah, yang bisa saja merubah takdir yang sebenarnya akan terjadi pada diri kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu pernah mendengar hadis tentang fadilah bersilaturahim. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabba an yunsa'alahu fi umri wa yuwassa'alahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Bisa saja dengan silaturahim ini, ya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Ya. Dan kita berharap Allah memanjangkan usia kita dan menambah amal soleh. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang panjang usianya dan soleh amalannya. Diluaskan rezekinya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada salah satu doa yang disebutkan oleh para ulama, doa yang keliru, ya. Di antaranya adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka al-lutfa fi. Ada di antara orang yang berdoa, ya Allah, aku tidak memintamu ditolaknya takdirmu atau dikembalikannya atau dipalingkan dari takdirmu, tetapi aku ingin dilembutkan di atas takdirmu. Ini salah, ya, keliru. Kita boleh saja meminta Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang disebutkan dianjurkan oleh Nabi itu semua doa yang bisa saja merubah takdir kita, ya. Kita minta untuk kesehatan, ya. Makanya ketika kita berdoa juga jangan ragu-ragu. Di antara kesalahan ketika seorang berdoa,
Disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, janganlah seorang kalian berdoa Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kita harus jazm, liyajzim fi du'aih. Seseorang ketika berdoa harus yakin, jangan setengah-setengah. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah ampuni aku, cukup. Jangan tambahi jika engkau berkehendak, jika engkau suka. Jangan. Ya. Makanya ta'liq, ya, menggantungkan doa kita di atas kehendak Allah itu ada hukumnya. Ya. Ada hukumnya. Ya, ketika boleh nggak seorang mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka jika engkau menginginkannya, jika engkau berkehendak. Nah, ini tidak boleh. Kita harus yakin, harus meyakini juga bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Ya. Jangan setengah-setengah. Makanya di antara syair-syair yang dikritik oleh para ulama, ya, walaupun tidak seluruh ulama mengkritik syair ini, ya, hanya sebagiannya mengatakan bahwasanya syair ini bukan dosa ya, tapi kurang pantas, kurang pas. Bapak Ibu sering dengar ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Bapak Ibu tahu artinya? Sering didedangkan, tapi kadang-kadang yang mendedangkan sendiri tidak tahu artinya, ya. Syairnya indah. Salah satu puji-pujian yang sangat Masya Allah maknanya, indah sekali. Bahkan kalau dimaknai yang benar, menjadi sesuatu yang benar pula. Ya. Maknanya itu, ya Allah, ilahi lastu, aku tidak lil firdausi, untuk surga firdaus, ahla, layak. Aku tidak layak masuk surga firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga tidak mampu, tidak kuat masuk neraka jahim. Ya. Kalau maknanya dia merendahkan diri dia di hadapan Allah, yang merasa dia tidak layak, ya, dan lain sebagainya, membuat dia tambah semangat beribadahnya, ya, tidak malah membuat dia putus asa, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya, ya, tidak pantas sepenuhnya untuk masuk surga firdaus, maka ini malah bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Idza sa'altumullahal jannah, fas'aluhul firdausal a'la." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah menganjurkan kita untuk berdoa, kalau kalian minta surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus. Ya, bukan malah tengah-tengah seperti ini, tidak mau firdaus, tidak layak firdaus, tapi tidak kuat di neraka. Terus mau di mana? Di tengah-tengah? Tidak ada. Ya, semuanya pasti akan diputuskan. Bahkan termasuk orang-orang ahlul fatrah, ya, orang-orang yang mendapat uzur di dunia ini. Ya, nanti ujung-ujungnya di akhirat nanti mereka akan diberdirikan di A'raf, Ashabul A'raf namanya, di tengah-tengah antara surga dan neraka di sebuah bukit disebutkan, atau bagaimana penjelasannya disebutkan oleh para ulama. Nanti mereka akan dites, ya, diberikan ujian di sana. Kalau mereka lulus ujian akan masuk surga, kalau mereka tidak lulus ujian akan masuk neraka. Tidak ada yang di tengah-tengah. Semuanya akan mendapatkan bagian. Ya. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah, ya, tidak pernah mendengar dakwah Islam. Benar sama sekali tidak pernah mendengar Islam. Mungkin dia tinggal jauh sekali, atau dia tinggal di masa tidak ada Rasul dan lain sebagainya. Atau mungkin orang yang benar-benar tidak memiliki panca indera yang mampu untuk dia gunakan menerima dakwah. Dia tuli, dia buta, dia bisu dan lain sebagainya. Benar-benar susah untuk mendapatkan dakwah. Maka kata para ulama, orang-orang seperti ini akan mendapatkan uzur di akhirat kelak. Ya, nanti akan dites. Disebutkan di antara hadis yang diriwayatkan, akan didatangkan utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian utusan ini akan memerintahkan orang-orang tersebut untuk masuk neraka. Jadi tesnya itu disuruh nurut, patuh masuk neraka. Kalau seandainya orang-orang ini nurut dengan utusan Allah ini,
maka Allah selamatkan dia masuk surga. Tetapi seandainya orang ini tidak nurut dengan utusan Allah, tidak mau masuk neraka, artinya dia tidak selamat, tidak lulus ujian, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara doa-doa yang kita panjatkan, seharusnya kita memanjatkan doa dengan penuh keyakinan. Salah satu adab dalam berdoa, dan salah satu tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar doa kita diijabahi. Kita yakin bahwasanya Allah akan mengijabahi. Namun bukan berarti membuat kita GR, ya, maghrur, ya, tertipu dengan diri kita sendiri. Ya, kita meminta Allah surga Firdaus bukan berarti saya orang yang paling soleh. Tidak, kita tetap merasa rendah di hadapan Allah. Kita tetap merasa banyak dosa, ya. Kita tetap hadirkan rasa takut kita kepada Allah, takut disiksa dan lain sebagainya. Tapi kita juga hadirkan, ya, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seandainya Allah berkehendak untuk menghapus seluruh dosa kita dan kemudian menyelamatkan kita langsung naik surga, bahkan naik ke Firdaus yang paling a'la, maka Allah Maha berkehendak. Ya, jangan ragu-ragu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus." Jika kalian minta Allah surga, jangan nanggung-nanggung, minta surga yang paling tinggi. Siapa yang mengira bahwasanya nanti Allah akan kabulkan doa kita dan Allah masukkan kita kepada surganya yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, kita masuk tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan setelah yang pertama ilmu, bahwasanya Allah mengilmui segala hal. Yang kedua kitabah, bahwasanya Allah menulis segala hal dengan rinciannya yang telah kita sebutkan. Yang ketiga, kita imani bahwasanya al-masyiah, kehendak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak atas segala hal yang telah terjadi. Mengetahui, menulis, kemudian Allah menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Dalam surat At-Takwir di penutup ayatnya, ayat yang ke-29, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya, Rabb alam semesta. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang membahas tentang orang-orang yang mengambil hidayah dari Al-Qur'an. Ketika Allah menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an, menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Allah sebutkan bahwasanya Al-Qur'an innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, zi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan dan keperkasaan, kedudukan di sisi Allah, zat yang memiliki arsy, dan seterusnya. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Nabi, ya, wa ma sahibukum bimajnun, teman kalian Muhammad ini bukan orang yang gila, yang mengada-ngada, bukan menuliskan Al-Qur'an itu dari lisannya sendiri, tidak membuatnya sendiri. Karena tuduhan orang-orang kafir pada waktu itu menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penyair, penyihir, majnun, orang yang gila dan lain sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikrul lil alamin." Tidaklah Al-Qur'an ini hidayah, pengingat, menjadi pengingat bagi alamin, seluruh alam semesta. Siapa alam semesta ini? Jin dan manusia. Al-Qur'an ini diturunkan, ditujukan kepada seluruh jin dan seluruh manusia. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang berkehendak di antara kalian ingin meniti jalan yang lurus, ingin istiqomah, ingin mendapat hidayah, maka ambillah dari Al-Qur'an. Lalu apa kata Allah? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu, tidak akan terjadi, terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya,
kita yakini, kita imani dalam bab iman kepada takdir Allah, bahwasanya setiap takdir yang Allah ketahui dan Allah tulis, Allah juga berkehendak atasnya. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, Allah itu berkehendak, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, Allah yang kehendaki. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Contohnya banyak ya Bapak Ibu ya. Apalagi dalam hidayah ini, Nabi SAW pernah berusaha sebisa mungkin ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Bapak Ibu tahu Abu Thalib orang yang mengasuh Nabi SAW sejak wafatnya kakek dan ibunya. Dari kecil, masa mudanya Nabi diajak berdagang, berbisnis. Dewasanya Nabi SAW diutus tetap dibela. Ya, dialah yang memasang dadanya menjadi garda terdepan di hadapan Nabi SAW ketika orang-orang kafir hendak mengejeknya, menghinanya dan lain sebagainya. Makanya betapa penginnya Nabi SAW Abu Thalib mendapat hidayah, sampai di hembusan nafas terakhir Abu Thalib tidak mendapat hidayah. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ketika Nabi begitu sedih, ya diingatkan oleh Allah, ya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa menentukan hidayah ini sampai hanya saja karena kamu suka, kamu ingin. Urusannya bukan kamu mau atau tidak mau wahai Muhammad, tetapi apakah aku berkehendak atau tidak berkehendak. Apakah Allah berkehendak atau tidak berkehendak. Nabi sangat ingin pamannya mendapat hidayah, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam pembahasan ini banyak kelompok-kelompok yang menyeleweng, keliru dalam memahami takdir. Makanya pembahasan takdir sebenarnya pembahasan yang sangat kompleks. Di antara para ulama ada yang menyarankan kita untuk jangan terlalu rinci membahas takdir. Maka kita cukup ketahui hal-hal penting saja, unsur-unsur penting saja. Setelah itu imani, selesai. Karena banyak orang yang jatuh di dalam urusan takdir. Orang berpikir, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu, berarti Allah menghendaki segala hal yang saya kerjakan. Berarti saya tidak memiliki, beberapa orang berkeyakinan saya tidak memiliki wewenang, tidak memiliki pilihan dan lain sebagainya. Makanya disebutkan oleh para ulama dua kelompok yang keliru dalam takdir, yang mereka berlebihan meniadakan takdir dan berlebihan menetapkan takdir. Yang pertama berlebihan meniadakan takdir, mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki wewenang. Kelompok ini disebut Qadariyah. Mengatakan bahwasanya manusia memiliki hak sepenuhnya menentukan kehidupannya. Tidak ada sangkut pautnya sama Allah Subhanahu wa taala sedikit. Keliru, jelas keliru. Buktinya apa? Betapa banyak hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi. Ya, betapa banyak yang kita usahakan, sudah sepenuh hati kita usahakan. Kita panggil semua orang pintar, tapi tetap saja tidak terjadi apa yang kita inginkan. Artinya Allah berkehendak. Kelompok yang kedua yang keliru juga, dia mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki wewenang sedikit pun, hanya sebatas robot. Ya, kelompok ini disebut dengan Jabariyah. Yang berkeyakinan akidah Jabariyah, bahwasanya manusia itu dipaksa yang menjalankan kehidupannya, tidak ada wewenang sedikit pun. Nah, ini salah juga, ya, keliru juga. Buktinya apa? Banyak. Yang pertama, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memaksa, kemudian Allah menyiksa, itu namanya zalim. Benar tidak? Seandainya kita tidak punya pilihan, ya, dipaksa mengerjakan sesuatu itu kebetulan sesuatu yang salah, dosa, kemudian Allah menyiksa kita atas itu, namanya Allah zalim. Padahal yang sebenarnya hakikat yang terjadi pada diri kita adalah kita diberikan pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Silakan siapa yang mau beriman, yang mau kufur. Semuanya sudah tahu akibatnya, semua sudah tahu janji Allah, ancamannya, ada pahala, ada dosa, ada nikmat, ada azab, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dosa kepada setiap kesalahan yang terjadi di luar
keinginan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an ummati, ya, rufi'al qalamu an ummati fima ustukrihu alaih." Ya. Saya lupa lafaz hadisnya. Intinya ada 3 hal yang dijadikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolam itu tidak akan mencatat atau Allah tidak akan mencatatnya sebagai dosa apabila terjadi disebabkan satu dari 3 hal. Yang pertama, lupa. Yang kedua, lupa bahasa Arabnya apa? Nisyan. Kemudian yang kedua, al-khata', salah karena tidak tahu. Kemudian yang ketiga, ikrah, paksaan. Ketika seseorang lupa, lagi puasa, lupa dia puasa, kemudian dia makan, maka dia tidak berdosa. Bahkan puasanya tidak batal. Itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu rezeki dari Allah bagi dia, ya, keuntungan dari Allah bagi dia. Lanjutkan puasanya, tidak batal. Kemudian khata'. Khata' itu kesalahan yang didasari atas ketidaktahuan. Orang tidak tahu kalau ternyata minuman ini khamr. Nah, dikiranya air putih, bentuknya sama. Maka dia minum, ternyata memabukkan, dia langsung berhenti. Karena ketidaktahuan dia, Allah Subhanahu wa taala bisa atas kehendaknya, atas izinnya tidak menetapkan dosa baginya. Tidak menyiksanya. Orang tidak tahu misalnya, mungkin bisa saja ada orang di dunia tidak tahu sholat zuhur hukumnya wajib, makanya dia tinggal, misalnya saja, ya, mungkin belum sampai dakwah kepadanya dan lain sebagainya. Dia hanya tahu Islam tapi tidak tahu tentang sholat 5 waktu. Sampai suatu saat di umur sekian dia baru tahu sholat hukumnya wajib, maka yang lalu-lalu ini tidak berdosa karena dia tidak tahu. Ya, kecuali dia tidak tahunya karena disengaja, tidak mau tahu, ya, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Makanya ada beberapa ilmu-ilmu yang menjadi fardhu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Terutama ilmu yang berkaitan tentang kewajiban diri sendiri. Salat, wudu, zakat dan lain sebagainya, puasa. Kemudian yang ketiga, paksaan. Ketika ada seorang dipaksa, dan itu ada di dalam hukum fikih. Paksaan itu tidak dianggap di dalam agama ini. Ada orang dipaksa untuk membunuh mungkin, atau yang lainnya. Ya, untuk membunuh ada hukumnya sendiri, ya, ada khilaf di antara ulama. Karena kalau membunuh, orang dipaksa membunuh itu berarti dia memilih antara nyawa dia atau nyawa orang lain, gitu ya. Ada para ulama mengatakan kalau dipaksa membunuh jangan membunuh, meskipun dia diancam untuk dibunuh, karena dia tidak bisa mengutamakan nyawa dia daripada nyawa orang lain. Tapi kalau misalnya paksaan dalam hal lain, misalnya dia dipaksa minum khamr, misalnya dipaksa berzina misalnya, dan lain sebagainya, nah, bisa saja dia tidak dibebankan dosa badannya karena dia dipaksa di luar kapasitasnya dia, di luar kapasitasnya dia. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara dalil bahwasanya keyakinan bahwasanya manusia tidak memiliki wewenang itu adalah keyakinan yang salah. Bukti yang lainnya, Bapak Ibu kalau misalnya mau berjalan ke suatu tempat, suatu tujuan, kemudian dihadapkan 2 pilihan jalan. Yang satu jalannya lurus, cepat, lancar, halus. Kemudian yang satu jalannya lambat, macet, ya, tidak halus, rusak dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu akan memilih jalan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, ini bukti bahwasanya kita memiliki pilihan. Makanya keyakinan yang benar adalah manusia memiliki pilihan, memiliki iradah, keinginan, ya, memiliki kuasa, tetapi kuasa ini di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berkeinginan apapun, tapi yakini bahwasanya keinginan itu hanya bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat At-Takwir, wa ma tasyaun, tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dialah Rabb atas alam semesta. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 3 tingkatan terkait tingkatan iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan nanti setelah adzan insyaallah. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang masih berkaitan tentang kehendak Allah. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah Allah menghendaki keburukan? Kalau seandainya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, berarti Allah berkehendak keburukan. Maka jawabannya benar, tetapi secara rinci. Ya. Disebutkan oleh para ulama, iradahnya Allah, kehendaknya Allah, itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, iradah kauniyah, ya, keinginan Allah secara umum, yang berkaitan tentang alam semesta ini, tentang kaun. Yang kedua, iradah syar'iyyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariatnya. Kalau iradah kauniyah itu mencakup segala hal, baik yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai, semuanya Allah kehendaki dan semuanya akan terjadi. Tetapi iradah syar'iyyah adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala yang juga berkaitan dengan alam ini, pasti terjadi atas kehendaknya, plus itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iradah syar'iyyah. Contoh, seorang mencuri misalnya, ya, secara kauniyah itu memang kehendak Allah, tetapi kehendak Allah yang kauniyah itu mencakup segala hal yang dia cintai maupun tidak dicintai. Dan mencuri adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara syariat itu bukan iradahnya Allah, tapi secara kauniyah, iya benar, Allah berkehendak atas itu. Dan tentu kita imani bahwasanya setiap yang dikehendaki Allah adalah memiliki hikmah. Ya, pasti memiliki hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal nanti akan kita sebutkan sedikit demi sedikit. Di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala berhasil menangkap seorang pencuri. Ya, dengan bukti-bukti yang ada, kemudian pencuri ini berhak untuk dipotong tangannya. Sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Kemudian pencuri ini mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa kamu potong tangan saya? Saya ini mencuri atas kehendak Allah." Jadi dia berdalil atas pencurian dia, kriminalnya dia, berdalil dengan kehendak Allah. Apa jawaban Umar? Umar lebih pintar lagi. Oke, benar memang mencuri kamu atas kehendak Allah. Ya, yang tadi kita sebutkan, iradah kauniyah. Ya, yang belum tentu Allah mencintainya, bukan termasuk iradah syar'iyyah. Maka kata Umar, saya juga akan memotong tanganmu atas kehendak Allah juga. Maka si pencuri ini diam, tidak bisa menjawab karena Umar cerdas juga. Maka kejadian mencurinya si pencuri ini memang kehendaknya Allah, tapi iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyyah. Ya. Secara iradah memang kehendak Allah yang umum, yang mencakup alam semesta ini, baik yang Allah cintai maupun tidak dicintai. Tapi ini bukan syar'iyyah, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan memotong tangan si pencuri ini mencakup dua iradah kauniyah, ya, dan juga iradah syar'iyyah. Pemotongan tangan bagi si pencuri ini jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dikehendaki Allah secara kauniyah dan secara syar'iyyah. Mungkin pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan? Kenapa tidak Allah ciptakan yang lainnya? Ciptakan semuanya baik. Atau mungkin kenapa Allah ciptakan hewan-hewan yang buruk, hewan-hewan yang jahat, hewan-hewan yang buas? Yang pertama, kita imani bahwasanya Allah itu tidak ditanya atas perbuatannya, melainkan kita yang ditanya atas perbuatan kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak berhak untuk menanyakan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah tidak melakukan itu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Dialah Rabb kita, berkehendak. Maka menunjukkan penuhnya iman kita, tingginya iman kita adalah pasrah, tidak mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita sendiri yang memikirkan atas perbuatan kita. Kita yang nanti akan ditanyai, kenapa kamu ngelakuin ini?
Kenapa kamu tidak melakukan ini dan lain sebagainya. Maka yang kita imani setiap kehendak Allah memiliki hikmah. Dan itu bisa dirasa oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut bisa memahami Allah menciptakan kejelekan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Allah menciptakan kejelekan agar kita tahu betapa berharganya, betapa mulianya sebuah kebaikan. Allah menciptakan hewan buas misalnya untuk kita tahu kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada unta, kenapa ada singa? Ya, unta hewan yang begitu besar, begitu tinggi, tapi dia lembut, malah bisa nurut pada seorang anak kecil. Tapi ada hewan yang lebih kecil, singa, buas, berbahaya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha berkehendak untuk bisa kita syukuri setiap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik bagi kita. Kemudian yang derajat yang keempat, yang terakhir adalah al-khalqu, penciptaan. Ya. Saya ulangi, yang pertama ilmu, Allah mengetahui segala hal. Yang kedua kitabah, Allah mencatat segala hal. Yang ketiga masyiah, Allah berkehendak atas segala hal. Yang terakhir, yang selanjutnya Allah menciptakan segala hal. Termasuk yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengetahuinya, setelah Allah mencatatnya, setelah Allah berkehendak, maka Allah mampu untuk menciptakan setiap apa yang terjadi di dunia ini. Dan kita manusia juga segala hal yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita, amal buruk kita itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diyakini oleh Bapak Ibu adalah takdir itu secara prosesnya tidak ada yang buruk. Karena takdir itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berasal dari Allah semuanya baik. Karena Allah itu khairu wa abqa, maha baik, ya, maha mulia, karim dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya takdir Allah buruk, bukan. Yang buruk adalah hasil dari takdir itu yang mengenai diri kita. Ya, yang mengenai diri kita, dianggap oleh diri kita, ya, berkaitan dengan diri kita, itu dirasa buruk. Ya, sempitnya rezeki, ya, ketetapan Allah baik, tapi yang dirasa dari kita mungkin itu buruk dan lain sebagainya. Secara zahir, walaupun ujungnya kita tetap meyakini bahwasanya setiap kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah kehendak yang baik, terutama untuk orang yang beriman. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW yang sangat istimewa sekali. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua perkara yang menimpa seorang mukmin itu baik bagi dia. Bagaimana cara memahami semua perkara itu baik bagi seorang mukmin? Kata Nabi, in asabathu sarra'un syakara fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa hal yang menyenangkan, maka itu akan menjadi baik bagi dia kalau dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila ditimpa suatu hal yang tidak menyenangkan, musibah, itu pun akan menjadi baik bagi dia apabila dia bersabar. Kenapa? Karena yang menyenangkan pun bisa menjadi hal yang tidak baik bagi kita kalau kita tidak bersyukur. Dan betapa banyak orang yang gagal melewati ujian kenikmatan daripada gagal melewati ujian kesabaran. Banyak orang yang tidak sabar saat melewati ujian kenikmatan. Bapak Ibu pernah dengar kisah 3 orang di zaman Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika mereka susah, didatangi oleh malaikat, diberikan apa yang mereka inginkan. Ya, yang kena penyakit kusta disembuhkan, dikasih unta. Yang kena penyakit botak disembuhkan, jadi berambut, dikasih sapi. Yang kena penyakit buta disembuhkan, bisa melihat, dikasih kambing. Sampai beberapa tahun berikutnya, mereka setiap dari mereka punya kandang yang begitu luas dari unta, kambing dan sapi. Datang malaikat yang sama dalam bentuk mereka yang dahulunya menguji ujian mereka. Datang malaikat ini bertanya, wahai orang yang baik, saya miskin, saya safarnya terhenti, terputus,
habis bekal saya minta 1 unta dari kamu untuk melanjutkan jalan saya, safar saya. Ternyata orang tersebut yang pertama yang diberikan unta, yang dia penyakit kusta dahulunya, menjawab, enggak, maaf, enggak bisa. Ini rezeki saya dapat dari susah hasil jerih payah saya. Saya lahir dari keluarga yang kaya. Saya bukan orang miskin seperti kamu. Maka didoakan oleh malaikat itu, ya. Kemudian dia kembali menjadi keadaannya seperti semula. Berpenyakit dan miskin. Orang yang kedua juga sama. Dimintai sapi, tidak mau, tidak ngasih. Didoakan oleh malaikat untuk diberikan keadaan seperti semulanya. Kembali botak dan kembali miskin. Sampai datang yang ketiga, ketika seseorang yang buta itu dimintai 1 kambing. Apa jawaban si buta ini? Dia menjawab, demi Allah, saya juga dulu sama seperti kamu. Saya dulu buta dan miskin. Sekarang Allah berikan kemudahan kepada saya. Hari ini saya tidak akan menghalangimu 1 kambing pun. Silakan, yang mau kamu ambil, ambil. Berapapun yang kamu ambil, ambil. Yang mau ditinggalkan, tinggalkan. Maka malaikat ini mengatakan, subhanallah, engkau lulus ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 temanmu gagal. Maka Bapak Ibu ketahuilah bahwasanya hidup di dunia ini semuanya ujian. Dan ujian bukan berarti yang jelek-jelek, yang tidak enak. Yang enak pun ujian. Miskin ujian, kaya pun ujian. Sehat ujian, sakit pun ujian. Dan betapa banyak orang yang lulus ketika miskin, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke pengajian, tetapi ketika dia sudah mulai bisnisnya lancar, tambah sibuk, jarang sholat jamaah, jarang ikut kajian, tidak lulus ketika dia lapang. Ketika orang sakit, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berzikir, berdoa, dan lain sebagainya, bersedekah, tapi ketika dia sehat, dia lalai. Makanya kata Nabi SAW, apabila dikasih kesenangan, akan menjadi baik bagi dia kalau dia bersyukur. Ketika dikasih kesedihan, akan juga menjadi baik bagi dia ketika dia bersabar. Dan ini keistimewaan yang hanya diberi kepada seorang yang beriman, kata Nabi SAW. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan terkait kajian pada hari ini tentang iman kepada qadar, pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, menambah keimanan bagi kita. Allahumma rabbi zidni ilma, rabbi zidna ilma, wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita tutup dengan doa yang selalu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa minal 'amali ma yurdik, wa minal yaqini ma yuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.